Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan berkembang lagi sampai detik ini ya. Oke, ini ada curhatan ya melalui via email, saya bacain di sini ya. Dari kita nggak usah sebutin lah ya, tapi dia menguraikan di sini cukup panjang lebar loh di sini. Saya munculin aja ya. Assalamualaikum Bang, perkenalkan nama saya Rizky, subscriber baru Abang. Saya mau cerita tentang pengalaman saya dan saya akan lampirkan screenshot. Hari ini saya sedang bingung mempunyai hutang pinjol ke Shopee Pinjam. Nomor 1 1.600.000, nomor 2 1.000.000, nomor 3 800, totalnya 3.200.000. Dan pembayaran dengan bunga semuanya totalnya 4.419.529, jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022. Saya belum lewat jatuh tempo, berarti 32 ke 4.200.000, berarti bunganya 1.200.000 lebih ya bunganya di sini ya, 1.200.000 lebih ditotalin dari 4 juta, berarti bunganya lebih dari 30% ya, bunganya lebih dari 30%. Untuk mengganti uang segitu saya tidak mampu karena saya tidak punya uang sama sekali dan saya pengangguran. Saya pinjam uang itu untuk biaya makan sehari-hari untuk orang tua, sedangkan orang tua saya tidak tahu bahwa uang tersebut adalah hasil pinjam dari Shopee. Oh, ini gimana sih? Kok bisa ya Anda minjam uang itu untuk mengganti uang segitu, Anda tidak mampu, Anda pengangguran, tapi Anda malah memaksakan untuk meminjam. Ya, di satu sisi ini adalah hal yang harusnya dikurangi ya oleh teman-teman semuanya. Kalau bisa ini dihentikan gitu loh. Karena kita mempunyai pinjaman yang seperti ini, kita harus juga tahu dong. Kita yang minimal itu kita juga pertama harus sadar dalam hal berhutang itu, kita harus sadar. Buat apa nih? Ya, kalau hanya kebutuhan sehari-hari kita akan terlilit dalam hutang yang seperti ini ya. Dan ditambah ini jatuh temponya tanggal 5 Januari. Dan sekarang aja masih ada waktu 1 minggu lagi. Coba aja berusaha dulu. Meskipun Anda pengangguran saat ini, jangan dinikmati pengangguran itu. Karena kita manusia ini dibekali dengan rasa, dengan kemampuan yang ada gitu loh. Ya, jadi jangan dibiasakan, oh kita pengangguran, kita sudah mengeluh, kita sudah mengalah dulu sebelum kita berperang, sebelum kita mencoba, kita sudah menjadi orang yang pesimis. Nggak boleh kayak gitu ya. Ya. Dan di sini ditambah lagi, Anda sudah menikmati uangnya, habis itu Anda mengatakan tidak mampu dengan nominal uang segitu, terus kenapa diambil? Ya, ini juga satu kesalahan dari teman-teman semuanya. Yang salah saya salahkan, yang benar saya benarkan gitu loh. Saya nggak mau juga membela yang salah, saya bela, saya juga nggak mau. Ini hal seperti ini juga harusnya nggak seharusnya terjadi gitu loh. Kan Anda tahu minjam di pinjol itu seperti apa. Ini ditambah hanya buat kehidupan sehari-hari, buat makan, ini makin parah loh, ditambah dengan situasi pengangguran ya. Buat kedepannya teman-teman semuanya, ini tolong ini dijadikan sebagai contoh dan sebagai pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Jangan kita itu hanya meminjam itu hanya memenuhi kebutuhan hidup kita. Memang kita setiap hari nih kita butuh uang nih, kita butuh buat bertahan hidup, tapi bukan berarti kita harus kayak mana ya, tanpa perhitungan yang matang gitu loh ya. Saya lanjutin ini. Tidak tahu bahwa uang tersebut dari hasil pinjam dari Shopee. Tolong bantu solusinya Bang, saya takut DC Shopee datang dan takutnya orang tua jadi tahu permasalahan tersebut. 1. Apakah saya harus ganti nomor dan reset ulang HP ke setelan pabrik? 2. Kalau misalnya galbay selamanya, apakah bisa Bang? 3. Saking takutnya saya ingin coba gali lubang tutup lubang ke pinjol lain, namun ditolak karena saya mempunyai hutang ke Shopee. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke. Ini saya sudah kayak mana ya? Kalau hal seperti ini kan ada satu unsur yang Anda sengaja gitu loh. Anda sengaja. Memang saya di satu sisi saya cukup prihatin ya, karena memang kondisi Anda yang tidak mempunyai uang, habis itu Anda tidak ada pekerjaan, tapi Anda terlalu memaksakan diri. Ini teman-teman, ini keganti contoh ini.
Ya, kita itu meminjam itu ya harus disesuaikan juga gitu loh. Bukan berarti kita dengan seenaknya aja, enggak gitu loh ya. Bukan berarti saya membela Shopee, enggak juga gitu loh. Dan di satu sisi saya juga menyalahkan si Shopee ini. Ya, kenapa dengan begitu dia main kirim aja dananya, kenapa tidak pertimbangkan dulu dengan tim analisnya, karena orang ini cocok atau tidak ya, pantas atau tidak, apa sih pekerjaan dia, apa sih penghasilan dia ya. Dan endingnya kan seperti ini, si debetur memanfaatkan pinjaman, si Shopee-nya tidak tahu, asal memberikan pinjaman. Jadi di posisi ini kalau saya melihat dua-duanya sama-sama salah ya. Si Shopee tidak memberikan pertimbangan yang matang ketika memberikan pinjaman, si debetur juga tidak mempertimbangkan dengan matang pinjaman dia gimana untuk membayarnya nantinya gitu loh. Kalau hanya sebatas kita mengikuti nafsu yang ada, keegoisan yang ada, ini nggak akan bisa loh ya. Ditambah lagi di sini dia sudah mencoba untuk gali lubang tutup lubang ya, dan masih untung itu tidak dicairkan, dan masih untung pihak-pihak pinjol mengetahui. Dan bagaimana kalau pihak pinjol hampir sama dengan Shopee, tanpa pertimbangan yang matang dia main kirim aja, makin terjebak Anda nanti ya. Jangan dibiasakan hal seperti ini. Itu aja sih saran saya. Pinjam itu boleh saja sesuai dengan kemampuan kita membayar, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan, kita hampir setiap hari membutuhkan biaya buat hidup ya. Jadi satu hari kita menghabiskan uang 200, besok juga 200, besok lagi juga 200. Itu sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi ini enggak, hutang itu sesuai dengan kemampuan, seberapa mampu kita untuk membayar ya. Dan ditambah lagi meminjam ke pinjol ini bukanlah satu hal yang tepat gitu loh. Justru Anda makin hancur. Dan di posisi ini pertanyaannya, tolong bantu saya Bang, saya takut DC Shopee datang dan takut orang tua jadi tahu permasalahan ini. Saya rasa ini bukanlah satu hal yang tepat. Saya pengen Anda memberitahu kepada orang tua Anda biar terbuka gitu loh ya, biar orang tua Anda tahu, jangan dibohongi ya. Kasihan mereka, nanti tiba-tiba ada DC yang datang, habis itu dia pelengak-pelengok yang nggak jelas apa sih permasalahannya. Mendingan Anda kasih tahu dulu, jujur itu memang berat, tapi endingnya akan memberikan solusi yang tepat loh ya. Jadi jangan biasakan menutupi masalah, apalagi dengan keluarga, dengan orang terdekat. Karena walau gimana pun itu keluargalah yang akan merangkul Anda nantinya ya. Jadi keluargalah yang akan melindungi Anda dan membantukan jalan solusi yang tepat dari permasalahan ini. Tapi kalau keluarga tidak Anda kasih tahu, Anda berusaha menutupi hal ini makin kacau loh. Coba ya, meskipun berat tapi terbuka sama orang tua. Jangan biarkan mereka meraba-raba dalam satu masalah. Kasihan loh, kasihan banget ya. Masa anaknya ngutang, anaknya ada dalam satu masalah, dia nggak tahu, kan bingung gitu loh. Habis itu yang kedua pertanyaannya, apakah saya harus ganti nomor dan reset ulang HP ke setelan pabrik? Nggak harus ya. Anda cukup sampaikan aja, sejauh mereka tidak meneror dan mengintimidasi, Anda sampaikan saja, saya memang salah saya hari ini belum ada uang, saya belum bekerja. Kalau saya diberikan waktu, insya Allah saya akan usahakan terus. Dimana nanti uang saya ada, saya akan selesaikan hutang ini pelan-pelan ya. Tapi kalau mereka sudah menteror, mencaci maki, menghina, silahkan Anda ambil alternatif ini untuk mengganti nomor, reset HP ke setelan pabrik, silahkan. Kalau mereka sudah menteror dan sudah tidak ada lagi solusi ya. Yang ketiga, kalau misalnya galbay selamanya, apakah bisa Bang? Galbay selamanya itu tergantung dari kondisi orangnya. Kalau kondisi kita tidak memungkinkan untuk bisa membayar lagi, kita sudah berusaha, sudah mengumpulkan uang, sudah bekerja mati-matian, tapi rezeki tidak berpihak kepada kita apa boleh buat? Tapi jangan jadi orang yang pesimis, harus jadi orang yang optimis, tetap berusaha dan percaya diri dengan kemampuan Anda bahwa Anda mampu melewati hal ini ya. Habis itu gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang jangan dibiasakan ya. Kalau Anda sempat menggali, sekarang Anda pinjam di Shopee 3.200.000 dan pembayaran Anda 4.419.000, belum tentu Anda bisa dapat pinjaman dengan nominal ini. Berarti Anda butuh beberapa aplikasi untuk menyamakan nominal pinjaman ini ya. Jadi Anda makin terpuruk dan makin terpuruk ya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Jadi hari ini saran saya cuma itu aja. Coba terbuka sama orang tua Anda. Nggak perlu juga ganti kartu sebelum kita diteror, kecuali kita sudah diteror dan dicaci maki, dihina. Silahkan Anda mengambil jalan alternatif itu, mengganti kartu dan reset HP ya. Habis itu kalau untuk bayar pinjol, tidak bayar pinjol selamanya, itu tergantung dari rezeki Anda. Tapi berusaha dulu, jangan menyerah sebelum Anda mencoba
Ya, habis itu gali lubang tutup lubang, itu tidak dibenarkan. Ya, jadi dari saya cuma itu aja, teman-teman semuanya. Silahkan ambil pelajaran dari hasil curhatan dari teman kita ini, bahwa mana yang bagusnya dan mana yang tidak bagusnya, teman-teman pasti bisa mempertimbangkan, pasti bisa mencerna mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, yang jelas hutang dipinjol itu adalah suatu musibah yang sangat besar, dan Anda